Permisi Bu. Selamat masuk. Oke, selamat siang Ibu Saura. Sudah diinformasikan ya bahwasanya kita akan melakukan refleksi supervisi pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi refleksi proses pembelajaran Ibu tadi pagi. Saya ingin mendengar nih pandangan Ibu tentang beberapa hal. Selamat pagi Bu. Sebelumnya saya senang sekali bisa duduk di sini bersama Ibu untuk merefleksi kegiatan pembelajaran saya. Boleh Bu, silakan ingin bertanya tentang apa? Baik, untuk yang pertama nih, kita ngobrolnya kayak biasa saja ya Bu. Iya. Untuk pertama, menurut Ibu bagaimana proses pembelajaran Ibu mengajar tadi? Apakah sudah menyenangkan atau masih terasa biasa saja? Menurut saya pribadi ya Bu ya, pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi sudah cukup menyenangkan. Jadi beberapa siswa itu sudah terlihat antusias untuk melakukan bermain peran. Nah, tapi mungkin masih ada beberapa siswa yang itu masih susah gitu loh untuk kayak apa ya, mereka masih susah untuk berdiskusi dengan temannya satu sama lain gitu. Ya, saya juga memperhatikan hal itu sih. Apa yang menurut Ibu perlu kita perbaiki agar pembelajaran berikutnya itu lebih menarik? Menurut saya sendiri, kita tuh perlu menambahkan variasi kegiatan, misalnya kayak permainan yang edukatif atau menggunakan media digital yang lebih menarik lagi gitu Bu. Jadi saya juga ingin untuk mencoba lebih banyak mengenai melibatkan siswa untuk menyusun pertanyaan dan juga berdiskusi dengan temannya. Oke, ide yang bagus untuk Ibu Saura. Lalu apakah cara Ibu menjelaskan tadi terasa sudah efektif? Apakah Ibu merasa siswa itu dapat menerima penjelasan yang Ibu ajarkan tadi? Saya merasa cara saya pada saat menjelaskan itu sudah cukup baik, namun mungkin masih perlu lebih diperbaiki lagi untuk menggunakan banyak contoh-contoh yang konkret yang dekat dengan kehidupan para siswa saya sehingga mudah dipahami siswa saya. Oke, betul sekali. Untuk contoh yang konkret nih, sering membantu siswa menghubungkan materi dan pengalaman mereka. Menurut Ibu, apakah semua yang dipelajari tadi bisa dipahami siswa atau hanya sebagian saja, Bu? Dari yang saya amati, sebagian besar siswa sudah bisa memahami materi, terutama bagian yang aktivitas praktisnya Bu. Namun, beberapa siswa juga masih tampak kesulitan pada konsep yang saya ajarkan. Jadi, mereka tuh lebih susah untuk memahami konsep-konsep yang lebih abstrak seperti yang saya ucapkan di awal tadi. Nah, bagaimana yang menurut Ibu mereka paling sulit untuk dipahami? Menurut saya, mereka itu tampak kesulitan untuk memahami diagram yang saya gunakan untuk menjelaskan hubungan antara konsep materi gitu. Jadi mungkin dari saya pribadi sendiri, saya perlu untuk menyederhanakan diagram konsep tadi agar siswa saya itu lebih mudah untuk memahami konsep yang saya bicarakan. Oke, itu ide yang baik. Sekarang nih, menurut Ibu Saura, hal atau metode baru apa yang bisa siswa peroleh setelah belajar tadi? Jadi mungkin kayak siswa belajar bagaimana menganalisis masalah dari sudut pandang yang berbeda melalui kegiatan berdiskusi secara kelompok dengan temannya. Nah, selain itu mereka juga bisa untuk belajar mengenai pentingnya kerjasama dan diskusi antar tim gitu Bu. Oke, sangat bagus nih. Pembelajaran kolaboratif nih, memang kan memberikan banyak manfaat untuk anak-anak. Lalu apa yang menurut Ibu diperlukan untuk memperkuat pengetahuan pemahaman mereka? Saya rasa pemberian latihan tambahan dan juga contoh soal yang bervariasi itu sangat diperlukan untuk para siswa ya Bu ya. Jadi mereka bisa diberikan PR atau tugas tambahan yang mana tugas tersebut akan dikerjakan di rumah. Sehingga saya harap mereka itu bisa lebih memahami materi yang saya ajarkan di pagi tadinya gitu Bu. Nah, setelah ini apa yang Ibu harapkan dari siswa ketika melakukan pembelajaran tadi? Saya berharap mereka itu bisa merefleksikan kembali materi yang sudah saya ajarkan dan saya berharap lagi kalau mereka itu bisa mengaplikasikannya. Jadi seperti yang PR saya berikan tadi itu mereka bisa mencontohkan di masa mendatang atau di besoknya lagi waktu pembelajaran saya gitu. Oke, refleksi kan memang sangat penting nih ya untuk memperkuat pembelajaran Ibu. Apa yang menurut Ibu mereka pahami dari penjelasan yang Ibu lakukan pada hari ini? Saya rasa mereka itu memahami mengenai
bagaimana cara mereka untuk memecahkan suatu masalah dengan berdiskusi secara tim dan juga berkelompok. Lalu apa kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari pembelajaran ketika mengajar di kelas dengan siswa-siswa? Kesimpulan yang bisa saya ambil, pembelajaran yang melibatkan aktivitas praktis itu lebih efektif untuk para siswa saya. Jadi gimana ya, siswa itu lebih mudah untuk memahami materi mereka ketika ada praktek di dalamnya, seperti itu Bu. Namun kita juga tetap perlu memberikan dukungan yang lebih untuk para siswa yang masih kesulitan untuk memahami materi tersebut. Oke, tepat sekali Ibu. Yang terakhir nih, tindak lanjut apa yang Ibu rencanakan setelah ini? Rencana saya ya Bu ya, saya berencana untuk memberikan mereka latihan tambahan berupa kuis dan juga diskusi yang lebih reflektif di pertemuan berikutnya. Jadi saya berharap mereka di pertemuan berikutnya itu lebih bisa memahami dan juga bisa mengungkapkan apabila mereka itu masih kesulitan gitu. Oke, itu adalah langkah yang sangat baik Ibu Saura. Saya yakin dengan perencanaan ini pembelajaran kedepannya akan menjadi semakin efektif. Terima kasih atas refleksi yang mendalam dan juga terima kasih telah meluangkan waktunya untuk Ibu Saura. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lilis karena sudah meluangkan waktunya untuk berefleksi dengan saya. Saya juga berharap metode pengajaran saya di kemudian hari atau di hari berikutnya itu lebih baik daripada hari sekarang. Oke, sama-sama Ibu. Mari kita terus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada anak-anak. Ya, kalau begitu saya izin balik ke kelas dulu ya Bu ya, karena di jam 9 nanti saya ada mengajar lagi. Oke, silakan Ibu Saura. Silakan. Mari, Semangat Bu. belajar ya Bu ya.